Pernah nggak sih kamu ngerasa beneran mau ngerjain sesuatu, tapi tubuh kamu justru malah milih buat scroll TikTok 1 jam? Atau ngeliatin reels kucing dulu kali ya? Atau bisa juga kamu udah tahu kamu punya kerjaan dan mau ngerjain kerjaan kamu di laptop, tapi tiba-tiba malah kepikiran nyuci gelas lah, ngelap meja lah, bersihin kamar lah. Ya intinya malah ngurusin hal yang gak penting lah. Yang lucu adalah kita tahu kok hal itu merugikan, kita tahu hal itu bikin kita stres, kita tahu itu cuman memperpanjang penderitaan yang kita punya. Tapi kita tetap ngelakuin itu. Kenapa ya? Apa karena kita males, takut, atau justru ada perasaan yang lain yang lebih dalam daripada itu? Hai semuanya, aku Badri dan ini adalah konten terbaru aku yang mana di konten ini aku akan tanya AI untuk bantu nyari datanya, tapi aku akan ceritakan ulang ke kalian dengan format yang lebih menarik. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Kenapa kita suka menunda? Di AI kasih aku ceritain. Ternyata manusia menunda pekerjaannya bukan karena manusia itu malas, bukan juga karena manusia itu bodoh, bukan juga karena manusia itu kurang disiplin. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi nggak semuanya. Ada penjelasan ilmiah yang cukup mengejutkan sebetulnya. Otak kita sebenarnya tidak dirancang untuk mengutamakan masa depan. Dan lebih menarik lagi, kebiasaan menunda ini bisa dijelaskan lewat konflik antara dua bagian otak di dalam kepala kita yang saling tarik-menarik. Dua bagian itu adalah amigdala dan juga prefrontal cortex. AI kasih aku beberapa riset terkait hal ini dari Timothy Fischel, Joseph Ferrari, sampai studi dari Universitas of Oxford. Jadi langsung aja mari kita bahas dengan cara yang paling mudah dipahami. Menurut riset psikologi kognitif, ketika kita menunda sesuatu pekerjaan, penyebab utamanya justru bukan karena tugasnya, tapi emosi kita terhadap tugas tersebut. Kalau tugas itu kerasa tidak menyenangkan, kerasa membosankan, terasa memicu kecemasan, bikin kita takut gagal, maka otak bagian amigdala yang bekerja sebagai pusat rasa takut itu bisa langsung aktif. Dan amigdala ini tidak suka rasa yang tidak nyaman. Jadi dia kayak ngirim sinyal, hindari dulu deh, cari halangin dulu deh, cari sesuatu yang lebih aman dulu deh, yang lebih nyaman dulu deh. Makanya kita suka tiba-tiba malah pengen cek HP sebentar lah, malah maunya scrolling dulu lah, malah main game dulu lah, atau ada juga yang malah mau makan snack, mau makan dulu. Di waktu yang bersamaan, prefrontal cortex bagian yang satunya lagi nih, bagian otak yang bertanggung jawab pada logika dan juga keputusan jangka panjang, dia tuh berusaha bilang kayak, kerjain aja, nanti kamu nyesel. Jadi sebenarnya kita sedang mengalami konflik dalam otak kita sendiri dan seringkali amigdala yang menang. Itulah kenapa sebenarnya kita menunda bukan karena kita males, tapi karena tubuh kita melindungi diri dari rasa ketidaknyamanan. Jadi bisa dibayangin ya gimana beratnya melawan konflik di antara dua bagian otak itu. Si prefrontal cortex dia maunya hal yang logis dan bertanggung jawab, si amigdala dia maunya sesuai dari moodnya, dari perasaan dia. Ada sebuah riset dari University of Sheffield yang bilang procrastination is an emotional regulation problem, not time management problem. Yang artinya menunda itu bukan soal waktu, tapi soal perasaan. Jadi kalau kita punya masalah dengan menunda pekerjaan, sebenarnya masalahnya itu lebih terkait dengan masalah perasaan, bukan masalah time management yang kurang baik. Dan ada 3 penyebab emosional yang paling umum. Yang pertama adalah takut gagal. Perasaan takut gagal itu kita takut hasilnya jelek lah, kita takut dilihat orang lain lah, takut ngecewain diri sendiri lah, dan lain-lain. Dan ironisnya, menunda justru memperburuk semuanya. Dan rasa takutnya justru jadi semakin besar. Yang kedua adalah perfeksionisme. Dan ini justru lebih berbahaya daripada yang kamu kira.
Perfeksionisme itu justru sering jadi faktor penunda pekerjaan yang berat karena mereka harus memulai ketika semuanya udah siap. Kalau misalkan kurang ini belum mau dikerjain deh. Kalau misalkan yang ini belum siap, nggak usah dikerjain dulu deh. Padahal realitanya nggak pernah ada suatu hal yang bener-bener siap. Jadi sebenarnya nggak akan pernah dikerjain kalau kita tetap perfeksionis. Jadi nggak ada kerjaan yang selesai. Yang ketiga adalah overwhelm. Kalau tugasnya terdengar sebagai pekerjaan yang besar, otak kita itu merasa kewalahan. Baru denger dia udah ngerasa capek. Dan ketika otak kita kewalahan, otak kita mencari jalan keluar, pengennya kabur, pengennya yang happy-happy, pengennya having fun. Dan ini juga jadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang suka nunda PR, mahasiswa yang nundain skripsi. Padahal sebenarnya tuh pinter, sebenarnya tuh bisa. Kalian nggak salah satunya kan? Menurut studi dari Harvard, menunda tugas memberi dopamin jangka pendek. Jadi seakan memberi kenikmatan sesaat gitu di dalam otak kita. Misalnya ketika kita lagi buka YouTube atau scroll TikTok, otak kita bakal bilang, "Ya, enak kan daripada ngerjain tugas yang itu." Masalahnya adalah ketika dopaminnya udah mulai turun, dopaminnya udah mulai hilang, rasa bersalahnya jadi muncul. Dan rasa bersalah itu justru memperkuat kecemasan terhadap tugas yang ditunda. Hasilnya justru jadi kayak lingkaran setan deh. Semakin lama menunda, semakin menakutkan tugasnya, semakin menakutkan, semakin otak kita cari pelarian untuk kabur. Jadi nggak pernah selesai kerjaannya. Dan ini adalah bagian yang harus kalian simak dan kalian simpen ya. Berdasarkan banyak riset, ada 3 cara yang terbukti paling efektif untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah kerjakan dulu walaupun hanya 2 menit pertama. Ini berdasarkan 2-minute rule ya. Otak kita menolak melakukan tugas yang besar, tapi menerima tugas-tugas yang lebih kecil. Jadi kita harus memanipulasi otak kita untuk melakukan hal-hal besar dengan membicarakannya seolah itu hal-hal yang kecil. Contohnya, jadi bukan aku mau belajar selama 1 jam, tapi bilang aja aku mau buka buku dulu deh 2 menit. Nah biasanya habis buka buku 2 menit, biasanya sih jadi lanjut ya. Jadi udah tahu tanggung jawabnya, udah ketemu moodnya, lanjut deh. Yang kedua adalah pecah tugas jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Daripada kalian bilang, aku mau ngerjain skripsi, lebih baik kalian fokus pada hal-hal yang kecil. Contoh, bilang aja, aku mau buka dokumen dulu deh, buka jurnal dulu deh, aku mau tulis judul dulu deh, aku mau buat kerangkanya, mau buat outline-nya dulu deh. Jadi bilang tugasnya dengan format yang lebih sederhana dan kecil-kecil. Karena otak kita lebih seneng tugas yang kecil-kecil tapi jelas. Yang terakhir adalah kerjakan hal tersebut di lingkungan yang mengurangi opsi kita untuk kabur dari tugas tersebut. Jadi kalau misalkan ada tab yang nggak perlu, ditutup dulu tabnya. Kalau misalkan HP-nya nyala notifikasinya, dimatiin dulu notifikasinya, disimpan dulu HP-nya, dijauhin dulu kalau perlu supaya nggak ganggu. Terus buat juga semacam ritual kecil lah sebelum memulai pekerjaan, entah itu stretching dikit atau misalkan bernyanyi kecil-kecil ya, supaya moodnya tuh kekumpul gitu. Karena ini bukan tentang disiplin, tapi ini tentang membuat otak kita bisa merasa nyaman. Jadi ternyata alasan kita menunda tuh bukan karena kita males, bukan karena kita gagal jadi manusia, tapi justru karena kita terlalu manusiawi, kita terlalu punya perasaan, kita punya rasa takut dan kita berusaha mencari kenyamanan, berusaha mencari keseimbangan, dan itu normal. Yang terpenting bukan berhenti lalu menunda selama yang gak dikerjain terus-terusan, tapi cukup sadari aja bahwa otak kita tuh punya pola kayak gitu loh. Jadi kalau kita udah tahu itu, kita bisa mengendalikannya sedikit demi sedikit. Jadi itu dulu yang AI bisa kasih tahu dan aku bisa ceritain di konten ini. Bagian memahami tetap kamu yang tentukan. Sampai bertemu di konten berikutnya di AI yang kasih, aku yang ceritain.